Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Saudara, kali ini kita akan mengungkapkan suatu bahasan masih dari Dr. Nurholis Majid di dalam buku Ensiklopedia Nurholis Majid yang disunting oleh Budi Munawar Rahman di jilid 1. Tema yang akan dibicarakan ini adalah dalam arti tanda petik agama kuburan. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakan uraian Cak Nur atau Nurholis Majid sebagai berikut. Kalau kita berada di Medina, kita akan menyaksikan hansip yang selalu sedia memukul orang yang terlihat ingin memuja makam Nabi SAW. Karena perbuatan itu tidak disyariatkan oleh agama kita. Mengapa? Ini salah satu kesuksesan agama Islam. Agama Islam itu begitu besar dan begitu sukses untuk mencegah pemeluknya menyembah tokoh yang mendirikannya. Semua agama yang lain terperangkap dalam praktik menyembah tokoh yang mendirikan. Agama Buddha misalnya malahan berbicara tentang Tuhan saja tidak berani. Sebetulnya ada konsep ketuhanan yang luar biasa tingginya pada ajaran Buddha Gautama. Oleh karena itu ada yang mengira bahwa Buddhisme adalah agama yang ateis. Itu tidak benar. Hanya memang para penganut agama Buddha itu tidak mau membicarakan tentang Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dibicarakan. Tapi akibatnya kemudian banyak orang Buddha sekarang ini menyembah patungnya Buddha Gautama, pendiri agama Buddha. Yang tidak lucu, yang agak lucu, Konghucu itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai pemimpin agama. Dia hanya seorang filosof saja. Tetapi orang Cina sekarang malahan menyembah patung Konghucu. Coba kalau kita lihat ke kelenteng. Pada agama Kristen juga terjadi semacam itu. Umat Kristen menyembah Isa Al-Masih yang kemudian mereka sebut dengan Tuhan Yesus. Jadi hampir semua agama terjatuh menyembah tokoh pendirinya. Hanya ada dua agama yang tidak menyembah tokoh yang mendirikannya, yaitu agama Yahudi yang didirikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pelarangan menyembah kepada tokoh ini di dalam Islam sangatlah keras. Tidak saja pelarangan itu datang dari Nabi sendiri, tapi juga dari Al-Quran yang banyak sekali menegaskan bahwa Muhammad itu tidak lain adalah manusia biasa. Jadi kita tidak boleh memitoskan Nabi Muhammad lebih dari semestinya. Jelas dia adalah seorang manusia yang sangat agung. Tuhan sendiri juga memuji Nabi Muhammad sebagai memiliki akhlak yang agung. Tetapi sekaligus juga diingatkan bahwa innama anta basyarun. Sesungguhnya kamu itu hanya manusia biasa. Demikian tegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Malahan Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan kepada kita semua, para pengikutnya, bahwa beliau itu adalah manusia biasa. Di dalam Al-Quran yang artinya, katakan wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kamu juga. Hanya saja aku diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran surat 18 ayat 110. Karena itu ketika beliau wafat banyak orang terguncang. Rupanya orang Arab dulu meskipun sudah menyaksikan Nabi mengajarkan demikian rupa mengenai Islam, masih banyak yang salah mengerti tentang siapa itu seorang Nabi. Banyak yang mengira Nabi itu tidak bisa mati, sehingga begitu ketika mendapat berita wafatnya Nabi, banyak dari mereka yang tidak bisa menerimanya dan tidak percaya, termasuk Umar bin Khattab sendiri. Ketika mendengar wafatnya Nabi,
Umar marah dan mengancam membunuh kepada siapa-siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal. Waktu itu Umar ada di pinggiran kota, lalu dia pergi ke pusat kota, ke Madinah, lalu bertemu Abu Bakar yang kemudian membacakan firman Allah, yang artinya Muhammad itu hanyalah seorang Rasul Allah. Sebelum dia sudah berlalu rasul-rasul yang lain. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kamu akan kembali menjadi kafir? Al-Quran Surat Al-Imran ayat 144. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu bahwa kebenaran tidak boleh diukur dengan nasib orang yang membawanya. Ada saja kemungkinan seseorang membawa kebenaran tapi nasibnya tidak baik. Misalnya terbunuh atau tabrakan di jalan raya ketika mengendarai mobil misalnya. Para nabi pun banyak yang terbunuh. Dalam perang Uhud, kalau tidak karena para sahabatnya yang begitu setia rela menjadikan diri mereka menjadi tameng, Nabi mungkin akan terbunuh. Pada saat itu Nabi terperosok dalam sebuah lubang yang sudah disediakan oleh orang kafir. Dan Nabi tidak bisa keluar. Orang-orang kafir Makkah pun bersorak-sorak meneriakan keberhasilan membunuh Nabi. Mereka mengira bahwa Nabi sudah betul-betul meninggal. Bahkan pada saat itu gigi depan Nabi pecah karena lemparan batu. Semua peristiwa itu memberikan kepada kita, para pengikutnya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang yang sakti mandraguna. Tetapi beliau adalah manusia biasa. Karena itu Tuhan memperingatkan pada umat manusia, kepada umat Islam. Berikut ini, yang artinya apakah kalau Nabi itu meninggal atau terbunuh, lalu kamu sekalian akan menjadi kafir? Sekali lagi, Al-Quran Surat Al-Imran ayat 144. Agama kita mengajarkan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, siapapun yang membawakannya. Kebenaran janganlah diukur dengan orang yang membawanya. Kalau dibalik, boleh yakni ukurlah orang itu dengan kebenaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya terkenal sekali dengan perkataannya, yang artinya perhatikanlah yang dikatakan orang, jangan memperhatikan siapa yang mengatakannya. Jadi kalau kita memperhatikan siapa yang mengatakan, kita bisa terpengaruh. Artinya kalau secara kebetulan kita tidak suka pada orang yang membawa kebenaran itu, maka kebenaran yang diucapkan atau bawa itu jelas akan kita tolak. Sebaliknya, karena kita suka sekali dengan orang itu, apapun yang diucapkannya meskipun batil atau tidak benar, akan tetap kita terima. Hal semacam ini tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Ketika kembali kepada pandangan bahwa Nabi adalah manusia biasa dan Al-Quran penuh dengan peringatan tentang hal itu, keyakinan Nabi sebagai manusia biasa inilah yang dihidupkan kembali dengan seorang sangat fanatik oleh mazhab di Madinah, yaitu mazhab Wahabi. Oleh karena itu, semua bangunan kuburan yang menunjukkan gejala akan disembah oleh masyarakat Muslim saat itu dihancurkan menjadi rata dengan tanah oleh orang-orang Wahabi. Gerakan Wahabi itu dulu menghancurkan semua kuburan yang cenderung disembah oleh orang Islam. Kalau sekarang kita melihat makam Nabi Muhammad itu masih elaborated sekali. Hal itu sebetulnya berkat ancaman keras dari Turki di Istanbul kepada mereka orang-orang Wahabi yang hendak menghancurkannya. Tetapi sebagai solusinya sekarang ini, makam Nabi SAW itu dikamuflase, artinya kita tidak tahu persis di mana kuburan Nabi. Selain dikamuflase, bangunan makam Nabi juga dijaga keras oleh Hansip, yang selalu siap mencegah dan bahkan memukul siapa-siapa yang mencoba untuk menyembahnya. Namun demikian, masih saja ada banyak orang menganut agama Islam sebagai agama kuburan.
dalam arti tanda petik ya, agama kuburan itu. Yang paling mencolok adalah pada waktu menjelang bulan puasa, pada saat lebaran atau pada saat lebaran. Sehingga kita menyaksikan misalnya makam di Tanah Kusir sangat ramai. Coba kita lihat sekarang ini, makamnya Imam As-Safi selalu menerima ribuan surat. Apalagi makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Malahan yang penulis kaget sekali, penulis menyaksikan langsung adanya tempat bersembahyang di kuburan Imam Khomeini. Sangat ironis sekali. Orang-orang Wahabi dulu dengan keras sekali meratakan semua bangunan kuburan dengan tanah, sehingga di Saudi Arabia tidak ada bangunan kuburan yang lebih tinggi daripada sekadar tanah, kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW, karena orang-orang Wahabi tidak sanggup menolak ultimatum dari Turki. Saudara-saudara sekalian, itulah gambar penjelasan yang dimaksud oleh Cak Nur atau Nurholis Majid dengan tema dalam tanda petik agama kuburan itu. Semoga kita mendapat tambahan pengetahuan dan manfaat dari penjelasan ini. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, share dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.